Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ada dua teknik penanaman kangkung darat yang bisa teman-teman lakukan, yaitu dengan cara tebar biji dan dengan cara ditugal atau dibuat lubang. Proses penanaman dengan cara tebar biji, prosesnya lebih cepat namun kurang efektif karena hasil pertumbuhannya akan sangat rapat dan tidak teratur. Sedangkan penanaman dengan cara ditugal, prosesnya lebih lama dan membutuhkan banyak tenaga karena harus membuat lubang tanam satu persatu. Namun hasilnya akan sangat bagus dan rapi. Jarak yang biasa digunakan maksimal 5-6 cm untuk lubang tugal dengan isian sekitar 2-3 biji benih per lubangnya. Untuk pemupukan bisa digunakan pupuk kandang dan POC. Untuk penggunaan POC yaitu setiap 1 minggu sekali dengan cara dicampur dengan air biasa lalu disiramkan ke tanaman. Tanaman kangkung darat adalah salah satu jenis tanaman dari kangkung yang hidupnya di darat. Nama latin tanaman kangkung darat adalah Ipomea reptanapoir. Sedangkan dalam bahasa Inggris tanaman kangkung darat memiliki nama yaitu Garden Morning Glory. Kangkung darat mempunyai ciri-ciri yang khas yang terdapat pada corak warna daun yang hijau cerah, bunga yang putih, dan batang dahan ujung pohonnya yang meruncing kecil, sedangkan daunnya tipis dan kecil-kecil. Tanaman ini banyak ditemukan di kawasan Asia dan merupakan tumbuhan yang dapat dijumpai hampir di setiap tempat. Selain alasan komersial, budidaya kangkung darat dirasa lebih mudah dari sayuran lainnya lantaran tanaman ini bisa dipanen cepat dan juga relatif tahan dari hama. Kangkung darat dapat dibudidayakan di dataran rendah atau dataran tinggi. Di kedua tempat itu, tanaman ini bisa tumbuh dengan baik asal mendapat curah hujan dan sinar matahari yang cukup. Proses panen kangkung darat bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara dicabut atau dengan cara dipotong di bagian batang paling bawah. Pemanenan dengan cara dipotong dalam sekali tanam bisa 3 kali panen. Dan setelah panen pertama, kita hanya butuh waktu sekitar 3-7 hari saja untuk dapat memanennya kembali. Cara ini lebih hemat karena bisa mengurangi pengeluaran untuk pembelian bibit. Namun kekurangannya adalah kangkung yang dipanen tanpa akar tidak dapat tahan lama karena akan cepat layu. Berbeda dengan kangkung cabut yang hanya dapat 1 kali panen dalam 1 kali tanam, namun setelah dipanen akan lebih tahan lama karena masih terdapat akar. Kangkung potong bisa dipanen 3-5 kali dan kita hanya membutuhkan waktu 3-7 hari untuk memanennya kembali. Hanya saja kangkung potong tidak tahan lama dan akan cepat layu jika disimpan dalam suhu ruang.
Sedangkan jika dipanen dengan cara dicabut, kangkung hanya dapat dipanen 1 kali saja, tapi relatif lebih tahan lama karena masih terdapat akar. Setelah dicabut, sayuran-sayuran ini kita kumpulkan di satu tempat, lalu kita ambil beberapa batang dan kita ikat menjadi satu. Dalam satu ikatan kita campur sayuran yang batangnya berukuran kecil dan besar, dan juga yang berukuran pendek dan panjang. Setelah itu kita ikat menggunakan karet atau bahan lain yang bisa kita gunakan untuk mengikat. Untuk besarnya ukuran dalam satu ikatan disesuaikan dengan pesanan dari penjual. Yang terpenting dalam setiap ikatan itu diusahakan sama besarnya. Setelah sayuran diikat, proses selanjutnya adalah pembersihan sayuran dari kotoran-kotoran yang menempel pada sayuran. Bisa dengan cara mencelupkannya pada ember berisi air. Namun akan lebih efektif jika dibersihkan menggunakan air yang mengalir sehingga semua kotoran akan terbuang. Setelah proses pembersihan selesai, selanjutnya sayuran ini dibawa ke tempat yang lebih bersih. Lalu, hitung jumlah ikatan yang akan dibawa ke penjual. Pada tahap ini kita lihat kembali besarnya ikatan. Jika ada yang kurang banyak, bisa kita tambahkan. Begitu pula sebaliknya, jika ada yang terlalu banyak, bisa kita kurangi. Setelah semua sayuran berukuran sama, selanjutnya sayuran tersebut diikat menjadi satu untuk dibawa ke penjual.